Masalah sehatnya ya. Kalau kita sehat makanya dengan garam tapi ada dagingnya juga enak, Pak. Ya, kan garam tuh ya, diperlukan daging, diperlukan. Kayaknya di tuanya pulang dengan Pak Budi. Alhamdulillah kita kembali ke aktivitas biasa menjelang besok untuk kita kerja seperti biasanya. Insya Allah hari-hari kita Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita pengajian ke rumah Bapak Erwin. Insya Allah pengajian rutin Bani Daim. Rasulullah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang saya hormati Sohibul Bait Bapak Erwin Alhamdulillah, malam Senin tanggal 23 Juli 2023, Bapak Dr. Insinyur Erwin, Blok SM2, sebagai Sohibul Bait pengajian rutin Majelis Talim Bani Daim Dasana Indah Tangerang, serta doa mendoakan atas hadirnya cucu pertama untuk Bapak Erwin dan keluarga. Semoga Allah jadikan cucu yang soleh, serta Allah berikan keluarga besar, ditambahkan kebarokahan, dan dapat menggapai kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Begitupun untuk jamaah serta pengurus Majelis Talim Bani Daim beserta keluarga besarnya masing-masing. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum Pak Erwin. Waalaikumsalam. Acara apa Pak? Malam Senin. Malam Senin ya Pak. Alhamdulillah hari ini saya. Bapak rencana mau dipanggil Abah apa Papi? Aki aja nggak apa. Aki. Selamat ya Pak atas kelahiran cucunya. Nanti mohon izin saya upload ke YouTube Pak. Terima kasih banyak. Ibu, Assalamualaikum. Boleh dimasukkan ke YouTube Ibu? Alhamdulillah ya Bu, pengajiannya luar biasa. Dengar-dengar udah punya cucu ya Bu. Alhamdulillah luar biasa Bu ya. Dunia terang benderang kalau ada cucu, ada hiburan. Mudah-mudahan cucunya jadi cucu yang soleh ya Bu. Dan dengan pengajian ini mudah-mudahan segala hajat ibu serta keluarga besar Allah segera kabulkan. Ibu mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. apa ya udah, makasih bapak-bapak udah pada datang, udah jamu seadanya. Alhamdulillah, ini bukan seadanya Bu, luar biasa. Amin. Terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum. Salam.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Sohibul Bait Bapak Erwin, yang saya hormati guru kita Bapak Ustadz Isyadi, Bapak Ustadz Cacang, yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Taklim Walidain Bapak Asyaf Effendi, yang saya hormati Bapak Ketua RT 007 Bapak Suyanto, yang saya hormati Bapak Jamaah Majelis Taklim Walidain. Yang pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, baik itu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa menghadiri adanya pengajian rutin yang pada malam hari ini bertempat di rumah Bapak Erwin. Mudah-mudahan langkah Bapak-Bapak sekalian menuju majelis ini senantiasa dicatat oleh Allah dengan amal kebaikan, dan nanti di hari yaumul qiyamah dibalas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin. Allahumma bersama-sama. Acara yang kedua yaitu sambutan dari tuan rumah. Untuk itu kepada Bapak Erwin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak baik yang di luar maupun di dalam atas kedatangannya ke rumah saya, pengajian kita yang rutin tiap malam Senin. Saya sebelumnya juga ucapkan terima kasih. Di grup kemarin saya sengaja upload cucu saya, dan alhamdulillah doakan semua sama bapak-bapak. Mudah-mudahan cucu saya ini anak laki, mudah-mudahan jadi anak yang baik, yang soleh, yang taat beragama pertamanya, kedua taat ke orang tua, dan juga berguna buat nanti ke depannya. Mudah-mudahan anak itu jadi anak yang berhasil dunia dan akhirat. Nah, ini cucu pertama saya. Terima kasih bapak-bapak nih atas doanya. Saya luar biasa responnya, karena sengaja saya minta doa, karena siapa lagi kalau bukan ke bapak-bapak semua yang terdekat di saya. Dan kedua, saya mohon maaf sebelumnya kalau memang tempat dan jamuan ini agak kurang memuaskan, karena seperti yang kita lalui yang sudah-sudah ya seperti ini. Ini yang kedua kalinya Pak di sini. Terakhir itu ada guru kita juga almarhum Ustaz Basuni, yaitu Basuni ya, bukan Maksuni ya. Almarhum Basuni duduknya di depan Basuni di sini. Itu terakhir tuh.
Habis itu ya Pak Cacang ya waktu itu kita menengok jenazahnya ya Pak Cacang Parohim ya waktu itu. Nah itu ini ketempatan lagi alhamdulillah, mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan pengajian ini terus berlanjut Pak. Jangan sampai berhenti karena kemarin sempat ya Pak Asep pandemi, terus kita pengajian di pos di lantai 2 itu. Mau sedikit alhamdulillah karena 5 orang 4 orang ya Pak Asep ya. Nah itu mudah-mudahan lah kita berkah kalau setiap malam Senin itu pengajian. Dan juga alhamdulillah kita punya RT baru. Saya mohon maaf nih Pak RT juga, saya belum bisa full kegiatannya karena masih tahap penyembuhan. Saya juga nanti mudah-mudahan kalau memang sembuh sama sekali saya mungkin ikut kegiatan. Kita doakan, kita bantu Pak RT kita yang baru. Pak RT yang mana sih? Oh sana ya? Saya ngomong Pak RT yang mana? Ya, kita bantu, kita doakan. Mudah-mudahan di lingkungan kita dipimpin sama Pak RT Pak Suyanto mendatangkan keberkahan, mendatangkan persaudaraan yang lebih erat lagi. Itu yang kita butuhkan seperti dulu-dulu. Itu aja ya Pak Yanko, mohon maaf selebihnya saya serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Erwin ini selalu diberi kesehatan Allah SWT dan bisa selalu aktif dalam mengikuti pengajian Majelis Taklim Banidah. Kita ada sorry saya lupa Pak Raof belum hadir, dia batuk pilek. Iya. Tular katanya dia nggak datang. Pak Sarif lagi di perjalanan. Bapak-bapak sekalian, untuk acara selanjutnya adalah pembacaan suratul Yasin, tahlil dan rangkaiannya yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Cacang. Dan tadi ada pesan dari Pak Raof, Haji Abdul Raof, beliau sedang sakit, mungkin didoakan mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Pada Pak Ustadz Cacang dipersilakan. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjiku ilaha minan nar, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul muhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-abrar. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Erwin dan keluarga, dan yang saya hormati bapak-bapak semuanya yang saya tidak sebutkan satu persatu, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan Allah berikan umur panjang di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena sebaik-baiknya manusia, kata Rasul, adalah panjang umur, baik akhlaknya dan baik takwanya, dan seburuk-buruknya manusia adalah panjang umurnya, jelek kelakuan, jelek juga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang takwa dan orang-orang yang baik akhlaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia ke alam terang benderang, dan kita semua alhamdulillah mudah-mudahan
kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, tentunya kehadiran kita di sini mudah-mudahan dapat menambah keberkahan keluarga Bapak Erwin dan keluarga kita semua. Kita doakan hadirnya kita di sini terutama untuk kesehatan Bapak Erwin, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang sempurna, dan kita ucapkan selamat atas kelahiran cucunya. Dalam kesempatan yang baik ini kita juga difatihahin nama kita, didoain nama kita, mudah-mudahan anak atau cucunya Bapak Erwin ini dijadikan putra yang soleh, yaitu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang taat kepada ajaran agama, taat kepada Allah, dan bakti kepada kedua orang tuanya. Dan Allah senantiasa berikan kesehatan, dan mudah-mudahan Allah juga teguhkan keimanan sebagaimana imannya para nabi dan para aulia Allah yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini juga kita berkirim doa kepada orang tua kita yang telah mendahului kita atau leluhur kita, khususnya keluarga Bapak Erwin yang telah menuju, mudah-mudahan senantiasa dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah terima amal ibadahnya, dan mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari Bapak-bapak semuanya, kita tidak panjang lebar lagi, kita mulai saja. Mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh Bapak Erwin sekeluarga khususnya dan umumnya kita semua dapat ridho dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Keluarganya dijadikan keluarga yang soleh, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita semua dan khususnya putra putri dan cucu Bapak Erwin menjadikan putra yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Hadihin ya wa ikulin yatin soleh ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi wa liqorbatihi wa ahli baitihi ajmain. Sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila hadrati Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali karramallahu wajhah, wa ila baqiyati sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan Sayyidina Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz sahibil karumah wal ijazah. Sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا ولأخواتنا ولإخواننا ولأستاذنا ولقرباتنا ولمن اجتمعنا هاهنا بسبب والأجل khususan ila arwahi ahli kubur keluarga Majelis Taklim Bani Daim wa khususan ahli kubur keluarga Sahibul Bait ghafarallahu dzunubahum wa satarallahu muyubahum bi barakati syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam kesempatan ini kita doakan juga kepada Bapak Haji Abdul Rauf yang sedang sakit dan umumnya keluarga kita semua yang saat ini mungkin ada yang sedang sakit, yang mudah-mudahan semoga Allah angkat penyakitnya dan Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nawa kulli khair. السلام والعافية والكرامة والإجازة في الدين والدنيا والآخرة وزائرا على أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين وشفاء أمرض لله شفاء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم.
إن
إنه لكم عدو مبين ومن دون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن عمر نكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويقول الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مخرجون ولا يزوق قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم الإنسان أنا خلقناه من نطفة وإذا هو خصيم مبين وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم ببركات شيخ الليل هم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا 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 واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله وبركاته عليكم على البيت إنه له حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر غفور نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك أفضل ذكرك فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت بها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, 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 subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak-bapak semuanya, pembacaan suratul Yasin dan rangkaiannya yang kita khususkan hadiahkan kepada orang tua kita yang telah meninggal kita, juga kita doakan kepada keluarga Bapak Erwin khususnya dan keluarga kita semua. Mudah-mudahan apa yang diniatkan Bapak Erwin sekeluarga dijabah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Jangkung. Bapak sekalian, jamaah Majelis Talim Bani Dain, demikianlah tadi pembacaan suratul Yasin, tahlil dan rangkaiannya yang telah dipimpin oleh Bapak Ustadz Cacang. Mudah-mudahan dengan bacaan tadi bisa bermanfaat khususnya untuk Sahibul Bait Bapak Erwin sekeluarga,
dan bermanfaat juga kepada jamaah majelis taklim yang hadir pada malam hari ini. Amin Allahumma amin. Untuk selanjutnya yaitu tausiah dan nanti ditutup dengan doa. Untuk itu kepada Bapak Ustadz Isyadi, waktu sepenuhnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan beserta para malaikat bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah engkau kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah Masjid Taklim Bani Dain yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kepada Sohibul Bait Bapak Erwin sekeluarga, mudah-mudahan senantiasa ditambahkan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditambahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Amin. Juga kepada Bapak RT kita, Bapak Suyanto, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa membimbing rakyatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terkadang kelihatan amalan dunia, kalau kita niatkan ikhlas karena Allah, akan menjadi amalan akhirat. Pak RT itu kalau niatnya ikhlas karena Allah, maka akan menjadi pahala. Tapi amalan itu amalan yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau amalan itu dilarang oleh Allah, biarpun niatnya karena Allah, maka itu terhitung perbuatan dosa. Na'udzubillah min. Maka dari itu Pak RT ini manfaatkan ke RT-nya, jangan diajak untuk bermaksiat warganya, diajak untuk beribadah, untuk kerja bakti, untuk ngaji, untuk semuanya yang bersifat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kepada Ketua Majelis Taklim kita Bapak Asep Effendi, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa membawa jamaahnya menuju kebahagiaan di dunia sampai menuju alam akhirat. Para hadirin bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sifat wajib bagi Allah, di mana sifat wajib bagi Allah itu tidak boleh kita miliki, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang boleh memilikinya. Kemarin sudah kita bahas 10, berarti tinggal 10 lagi.
Kata Pak Bejo 5 aja Ustaz, biar cepat gitu. Tergantung waktunya nanti ya. Mudah-mudahan 10 ini selesai lah ya kan, biar kita bisa materi baru lagi. Datang insya Allah ya kan. Jangan jauh-jauh. Sebelum kita bahas satu persatu, kita baca zikirnya dulu, sholawatnya dulu, supaya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama ya. Allah wujud kilam bako mukhalafatul lil hawadisi kiamu binafsihi wadaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basur kalam qadiran muridan aliman hayat samihan basiron mutakaliman. Itu sifat wajib bagi Allah ada 20. Kalau sifat wajib bagi Rasul ada berapa kemarin? 4. Ya. Apa aja? Ya nanti bisa dilihat di kitab-kitab atau di di internet, banyak sifat wajib bagi Rasul dan sifat wajib bagi Allah. Sekarang kita bahas sifat wajib bagi Allah yang ke-11. Ya, langsung nih. Kalau yang kemarin belum ikut bisa lihat reviewnya di YouTube Pak Firman, ya kan? Pak Firman apa namanya itu Pak Firman? Firman 5252. Nah, silakan dilihat kembali. Nah, kemudian lagi. Sifat wajib bagi Allah yang ke-11 itu namanya sifat sama. Apa itu sama? Sama itu artinya Allah Maha mendengar. Mendengarnya Allah dengan mendengarnya kita selaku umat manusia beda. Kalau mendengarnya Allah itu tanpa batas. Suara sekecil apapun Allah pasti mendengar. Pak Erwin hatinya ngomong nih, ya kan? Pak Sadi jangan kelamaan, itu Allah dengar. Dengar ya kan? Walaupun nggak ada suaranya. Nah, itulah sifat samanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka sami'ul alim. Ya Allah ya Rabbi, Engkau yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mendengar dan Maha mengetahui, ya kan? Jangan dikira ketika kita punya bisikan hati Allah tidak mendengar. Maka dari itu setiap niat kita wajib senantiasa didasarkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat sama adalah sifat Maha mendengar yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Maha mendengarnya manusia itu terbatas, ya kan? Jadi Pak RT ngomong di sini nggak dengar karena terbatas pendengaran kita. Tapi kalau Allah dengar, ya kan, suara sekecil apapun Allah akan mendengar. Kemudian sifat wajib bagi Allah yang ke-12 adalah sifat basor. Artinya apa? Maha melihat. Jadi maha melihatnya Allah itu tidak terbatas. Seluruh alam dunia ini semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lagi ngaji seperti ini Allah lihat. Kita lagi sholat Allah lihat. Kita lagi maksiat juga Allah lihat. Kita lagi main ke rumah, ya kan? Ke rumah janda umpama. Itu Allah lihat, tapi jangan dikira nggak lihat, ya kan? Makanya udah berhentilah, ya kan? Nggak usah punya pos 2, ya kan? Jadi semua Allah lihat yang kita kerjakan, baik yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan. Disitulah kita senantiasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa melaksanakan kebaikan-kebaikan dimanapun kita berada, karena Allah Maha melihat. Kamera kalah kalau kamera itu terbatas, itu paling punya CCTV itu terbatas, yang kelihatan saya Bapak Cetan doang, ya kan? Yang di situ nggak kelihatan, ya kan? Itulah terbatasnya kamera. Tapi kameranya Allah tanpa batas. Ya. Kemudian sifat Allah yang ke-13 namanya sifat kalam. Apa itu kalam? Kalam itu Allah Maha berfirman. Setiap para nabi dan para rasul memiliki firman, itulah yang disebut firman Allah. Kalau manusia berkata-kata itu sifatnya terbatas, tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menyampaikan segala sesuatu itu tanpa batas. Contohnya kalam Al-Quran. Al-Quran itu, ya kan, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita semua itu tidak bisa memberikan firman kepada siapapun. Kemudian yang ke-14 Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat qadiron. Apa itu qadiron? Qadiron itu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terbatas. Dari dunia sampai menuju akhirat itu semua kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Pak RT punya kekuasaan paling cuma selingkungan RT doang, ya kan? Presiden cuma senegara, tidak ada kekuasaan apapun bagi umat manusia kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaan yang tanpa batas, tidak ada batas. Semua dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-15, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat yang bernama muridan. Apa itu muridan? Muridan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkehendak. Semua yang kita lakukan semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berjalan di sini itu semua kehendak Allah. Tanpa kehendak Allah nggak mungkin kita bisa berjalan.
Kita sehat kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji sakit oleh Allah, itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya segala sesuatu itu kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Semua itu kehendak Allah. Ya kan? Baik dan buruk itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-16, sifat wajib bagi Allah itu namanya aliman. Artinya Allah Maha mengetahui, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, semua Allah ketahui. Kalau sifat alimnya manusia itu terbatas. Pengetahuan Allah itu tanpa terbatas, tanpa batas dan tidak ada ujungnya. Itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat hayat, artinya apa? Maha hidup. Allah itu nggak pernah mati, nggak pernah sirna, nggak pernah hancur. Dari kapan? Dari dulu sampai kapan nggak ada ujungnya. Dan tidak akan mati. Berbeda kalau manusia itu ada ujungnya, ada akhirnya. Kita tadinya nggak ada, jadi ada. Dari mulai bayi, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, itu melalui proses. Itulah makhluknya Allah yang bernama manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, hidupnya itu tanpa batas. Tidak ada awalan dan tidak ada akhiran. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat wajib bagi Allah yang ke-18 adalah sifat sami'an. Apa artinya sami'an? Maha mendengar. Jadi saking mahanya, suara sekecil apapun Allah dengar. Kita bisik-bisik, Allah mendengar. Terdeteksi semua tidak ada yang terlewatkan kecuali atas pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala punya sifat wajib namanya basiron. Apa artinya? Allah Maha melihat. Kita lagi makan soto, Allah lihat. Lihat Pak Firman. Jadi semua yang kita lakukan, semua Allah lihat. Tidak ada satupun yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah maha lihatnya Allah itu tanpa batas. Beda kalau kita, ya kan? Di sini aja nggak bisa lihat ke dalam sono. Tapi Allah Subhanahu wa taala penglihatannya itu tanpa batas. Kemudian yang ke-20 yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala punya sifat wajib yang bernama mutakaliman. Apa artinya? Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui kata-kata, maha mengetahui bahasa. Jadi makanya ketika kita berdoa kepada Allah tidak harus pakai bahasa Arab. Nggak harus pakai bahasa Arab. Kita nggak bisa pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Sunda, boleh pakai bahasa Jawa, boleh pakai bahasa Inggris. Pak Erwin, ya kan? Pak Erwin bisa kan ahli bahasa Inggris tuh, doa pakai bahasa Inggris tuh, boleh, ya kan? Allah Subhanahu wa taala mendengar dan tahu, ya kan? Mengerti, ya kan? Jangan kan bahasa Inggris, ya kan? Bahasa yang kita nggak tahu semua Allah tahu. Jadi jangan dikira Allah Subhanahu wa taala nggak tahu. Wah, saya nggak bisa bahasa Arab nih, berarti saya nggak bisa doa. Bisa Pak Bejo, ya kan? Pak Bejo bisa doanya pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Jawa, pakai, silakan, ya kan? Jadi bahasanya Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Itulah ke-20 sifat wajib bagi Allah yang wajib kita ketahui dan kita yakini, tapi tidak boleh kita miliki, ya kan? Karena Allah itu tanpa batas, ya kan? Tidak ada ujung. Satu lagi mengingatkan kembali, sekarang itu sudah masuk di bulan Muharram. Bulan Muharram itu adalah salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya saja nih. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang namanya bulan Muharram. Itu bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bahkan saking mulianya bulan Muharram, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Afdhalus shalat, afdhalus siyam ba'da Ramadan, sahrullahul Muharram." Paling utama kita melaksanakan puasa adalah puasa bulan suci Ramadan. Dan paling utama setelah bulan Ramadan adalah bulan Asyura atau bulan Muharram. Tanggal berapa kita disunahkan oleh Rasulullah SAW melaksanakan puasa bulan Muharram? 2 hari. Namanya puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Puasa Tasu'a itu puasa tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram. Ya kan? Diingat-ingat sekarang tanggal 5 kalau salah. Ya, pasti kan. Tanggal 5 kan hari apa nih sekarang nih? Sekarang hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Rabu dan Kamis puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa 1 tahun yang lalu dan dosa 1 tahun yang lalu. Berarti kalau kita melaksanakan puasa 2 hari itu dihapus dosanya selama 2 tahun. Ya kan? Puasa Asyura itu untuk menghormati diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Raja Fir'aun. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu puasa di 10 Muharram. Makanya untuk membedakan puasa kita dengan puasa orang-orang Yahudi, ditambah 1 hari, yaitu tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram. Ketika Rasulullah SAW melaksanakan puasa Muharram, jadi Rasul itu sedang melaksanakan puasa Muharram ini, puasa Asyura tanggal 10. Kemudian para sahabat itu bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul,
Itu orang-orang Yahudi pada puasa pada tanggal 10. Tanggal 10 Muharram sama kita. Maka kata Rasul, insya Allah tahun depan kita puasa di tanggal 9 Asyura. Ya kan? Sebelum tanggal 9 Asyura, 9 Muharram, Nabi Muhammad sudah nggak ada. Jadi Nabi Muhammad itu tidak sempat puasa Tasu'a, hanya puasa Asyura. Tapi itu adalah sudah perintah Rasulullah SAW. Yang punya waktu, yang punya kesempatan, jangan lupa puasa di bulan Muharram di tanggal 9 dan 10 Muharram. Tanggal 9 namanya puasa Tasu'a, tanggal 10 namanya puasa Asyura. Niatnya gimana? Nawaitu sauma ghadin min yaumit Tasu'a sunatan lillahi ta'ala. Saya nggak bisa bahasa Arab, saya niat puasa tanggal 9 Muharram sunatan lillahi ta'ala. Besoknya nawaitu sauma ghadin min yaumil Asyura sunatan lillahi ta'ala. Saya nggak bisa bahasa Arab, saya niat puasa tanggal 10 Muharram sunnah karena Allah Ta'ala. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Jawa. Itu saja, semoga bermanfaat. Yang ada kesempatan silahkan melaksanakan puasa Tasu'a dan Asyura karena itu adalah sunnah yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dan senantiasa kita mendapatkan pahala ataupun keberkahan di bulan Muharram tersebut. Amin ya rabbal alamin. Semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa duhrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa iwaka wa masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa lil ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata min ar-rafa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anni masanni dzurru wa anta arhamur rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, semoga semua doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan keberkahan di bulan Asyura atau di bulan Muharram ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, jamaah masjid Al-Ibtidain, kemudian tadi tausiah dan tutup dengan doa yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Isyadi. Untuk aturan selanjutnya yaitu ramah tamah. Untuk itu kepada Bapak sekalian jamaah dipersilahkan. Terima kasih. Rahim. Duduk nipis. Ada di bawah. Kalau saya jangan masukin itu dipanggil nanti suruh sama Saya boleh aja makan, Salah jalan semua ya Pak Bejo ya. Mantap, alhamdulillah. Silakan Pak. Budi, lupa itu nggak dimakan. Kerupuknya nggak dimakan, lupa nonton. Ada bawang.
Ini pada itu pokok udah Saya nggak boleh review makanan sih. Darah tuh Pak YouTuber. Gitu men. Darah tuh. Kenapa? Kayaknya di mertuanya, minta mertuanya di sono, di pondok. Kemarin kan Ibu, assalamualaikum. Boleh dimasukkan ke YouTube, Ibu? Alhamdulillah ya Bu, pengajiannya luar biasa. Dengar-dengar udah punya cucu ya Bu? Luar biasa Bu ya. Dunia terang benderang kalau ada cucu, ada hiburan. Mudah-mudahan cucunya jadi cucu yang soleh ya Bu ya. Dan dengan pengajian ini mudah-mudahan hajat, segala hajat ibu serta keluarga besar Allah segera kabulkan. Ibu mungkin ada yang mau disampaikan, silahkan. Apa ya udah, makasih bapak-bapak udah pada datang, udah jamu seadanya. Alhamdulillah, ini bukan seadanya Bu, luar biasa. Amin. Terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum. Salam. Ada detiknya kan jalan kan? Ada detik jalan. Itu nyala. Itu Pak Wardoyo di kelas itu kayak tadi pagi tuh. Dengar enggak? Mana yang jelek jangan disorot. Gue yang ganteng aja. Kayak ini jelek jangan. Enggak ada pesanan, tolong manajernya dihapus. Pesanan. Oh, tuh dedeknya. Tuh dedeknya no. satu lagi, ini ada pengumuman Berdiri dong. Masjid Al Jihad insya Allah akan mengadakan peringatan Muharram, yaitu tanggal 29 hari Sabtu. Makan aja dulu ngapain? Makan. Jadi pelaksanaannya makan aja. Jadi dari kebetulan saya Dulu gua sorot mulu tuh no. mengundang bapak-bapak Makan yang mulu hadir, dia. silakan hadir. Yang tidak bisa hadir Silakan hadir. Apaan? Tolong bisa hadir jangan nggak ada paksaan ya kan. Nah kalau tolong bisa hadir, kalau pas kerja gimana? Nanti di luar ya. Tidak ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Masukin orang jelek dulu. Yang jelek. Rahmat karunia dan kasih sayangnya pada malam hari ini, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka, berjabat tangan di kediamannya Pak Erwin. Hadirin jamaah semua, alhamdulillah kita ucapkan terima kasih kepada Pak Erwin dan keluarga yang telah menyediakan tempat dan hidangan. Semoga kita semua dalam mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat dan tentu yang setia sampai akhir zaman. Hadirin jamaah semua yang berbahagia, ada beberapa hal yang disampaikan. Yang pertama tentu kita mengucapkan selamat kepada Pak Erwin dan keluarga
yang telah menaikkan status beliau dari seorang ayah menjadi seorang kakek. Jadi kita panggilnya sekarang Kong. Ya. Itu adalah satu status yang mungkin pada Pak Halo. Yang kedua, sehat adalah pengumuman Pandi. Kami malam hari ini alhamdulillah jemaah semua hadir datang, kurang lebih ada 30. Ini suatu keberkahan buat Pak Irwin dan kita semua yang hadir pada hari ini. Dan mengajak pada jemaah semua untuk senantiasa selalu malam masalah sehatnya ya. Kalau kita sehat maka dengan garam tapi ada dagingnya juga enak, Pak. Ya, kan garam tuh ya, diperlukan daging, diperlukan apa? Ditaburin daging enak, Pak. Rawon. Itu aja, Pak. Sedikit intermezzo. Ya. Walaupun ada cabai, tapi kalau sudah telur enak. Pak Erwin mau ngerokok, Pak? Enak, Pak. Enak. Mau ngerokok? Enak, alhamdulillah. Enggak. Tidak ada rokok deh. Terus mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas informasinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat kembali ke rumah masing-masing. Oh, yang wawancara silakan. Dokter siapa jatuh nih? Makasih Pak. Makasih datang sama saya. Pulang. Terima kasih datang sama saya. Woi, kok kesini? Pak Budi, hati-hati di jalan. Jangan lupa ngopi. Terima kasih Pak Firman. Sampai ketemu minggu depan. Insya Allah siap. Terima Pak Januri. Siap. Kawal Pak Ustadz, jangan sampai salah rumah janda. Sama Pak Abdul Rahim. Bentar, Pak. Closing. Selamat ya. Karena kamu udah punya turunan. Sama semangat. Sama sehat. Ya, itu menjadi penyemangat itu. Udah generasi ketiga nih Pak. Ya, mudah-mudahan Jemaah semua mengikuti Pak Firman. Amin, Ya. Pak. Insya Allah. Terima kasih nih Pak Erwin, jamaah juga datang banyak sekali hari ini. Malam hari ini rekor 33 barokah jemaah, alhamdulillah. Ya, semoga kita dapat keberkahan. Amin. Pak Erwin, Lawas sekali lagi terima kasih atas nama jemaah, hidangannya, atas tempatnya, semuanya. Ya. Minggu depan kita tidur lagi di rumahnya Pak Janur. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Bapak Ketua. Pak Erwin, terima kasih banyak. Alhamdulillah Pak, barokah luar biasa. Rezeki cucu, anak dan tuan rumah luar biasa. Jamaah kayaknya rekor ini Pak, selama pengajian. Luar biasa saya. Amin. Insya Allah Pak.
Ya Pak, terima kasih banyak Pak Erwin. Saya mohon pamit Pak Erwin. Ya, insyaallah. Pahalanya banyak banget. Amin. Doa dari saya untuk Bapak semoga selalu sehat, panjang umur, tambahkan keberkahan. Amin ya Allah. Ya. Assalamualaikum Pak Erwin. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Nuhun. Sip. Kami mewakili Majelis Berjain mengucapkan selamat atas kelahirannya. Yang pertama, terima kasih. Status naik pangkat sebagai kakek ya. Kami doakan mudah-mudahan cucunya berguna bagi masyarakat, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan selalu diberi kesehatan dan cita-cita yang mudah terwujud sampai sebagai kebanggaan orang tua. Amin ya Allah. Terima kasih. Sama ya Pak Elis, Allah terus buat keluarga di sini dan berikan keberkahan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Timan. Sama-sama Pak Budi. Kelewatan, mohon pamit. Terima kasih banyak sama. Alhamdulillah Pak Budi, malam ini pengajian di rumah Bapak Dr. Insinyur Erwin telah selesai, berjalan dengan lancar. Cuaca walaupun tadinya panas ya Pak Budi ya, Iya. tapi alhamdulillah sekarang menjadi sejuk ya. Dan inilah momen kita perjalanan pulang dengan Pak Budi. Alhamdulillah kita kembali ke aktivitas biasa menjelang besok untuk kita kerja seperti biasanya. Insya Allah hari-hari kita memberi keberkahan buat kita semua. Amin, amin Pak. Kita pulang menuju rumah masing. Alhamdulillah pengajian di kediaman Bapak Dr. Insinyur Erwin malam ini telah selesai dilaksanakan dengan lancar dan penuh kehangatan dan keakraban di antara kita semua jamaah Majelis Talim Bani Dain Dasana Indah Tangerang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala hajat Syahibul Bait serta kita semua, khususnya dan muslimin dan muslimat pada umumnya. Amin ya robbal alamin. Kami mohon pamit. Wassalamualaikum. Adalah ketika ia bisa menerima dengan ikhlas dan lapang dada apapun yang terjadi dalam hidupnya, berat ringannya, senang susahnya, kemudahan dan kesulitannya, jatuh dan bangunnya. Bagaimana caranya? Selalu cari dan lihat sisi baik dari semua peristiwa, karena dalam peristiwa yang paling buruk sekalipun selalu menyisakan sisi baik.